Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah YouTubiah hadirin hadirat rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang apa-apa yang diharamkan bagi orang yang sedang junub dan juga orang yang sedang haid. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berjumpa kembali, tentunya masih dalam suasana Siyamur Ramadan ataupun puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kenikmatan-kenikmatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalani ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tayamum. Sebelum materi kita mulai, mari kita buka dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu utawi tayamum. Tayamum yaitu mengusap wajah dan juga kedua tangan memakai debu yang suci sebagai pengganti wudu dan juga mandi ketika ada uzur yang sesuai dengan syariat. Jadi tayamum ini dilaksanakan atau dilakukan untuk mengganti wudhu dan mandi. Nah, tentunya ketika memang ada uzur atau dalam keadaan darurat. Jadi mengusap wajah itu kemarin kita sudah bahas dari batasnya dari mana sampai mana. Kemudian mengusap kedua tangan dari mulai seperti kemarin dari sampai ke siku, itu yang dinamakan dengan tayamum. Kemudian selanjutnya syurutut tayamumi atau boro-boro syarat tayamum. Boleh tayamum dengan syarat sebagai berikut. Nomor 1, tidak ada air dan sudah berusaha untuk mencari air tetapi tidak menemukan hasil. Nomor 2, sakit yang ketika bersentuhan dengan air maka sakitnya akan semakin parah. Nomor 3, ada air tapi hanya cukup untuk kebutuhan masak atau untuk minum hewan yang dimuliakan oleh syariat. Hewan yang tidak dimuliakan sesuai syariat itu ada 6. Ini yang tidak dimuliakan. Nomor 1, orang yang meninggalkan sholat dan sudah diperintahkan untuk sholat dan juga diminta untuk bertaubat. Nah, ini luar biasa ini. Ini hewan, tadi kita bahas hewan yang tidak dimuliakan dalam syariat.
Lah ini nomor satu ini luar biasa. Orang yang meninggalkan sholat, berarti orang yang meninggalkan sholat itu bisa dibilang itu disebut sebagai hewan yang tidak dimuliakan. Nomor dua, orang yang zina muhson. Nomor tiga, orang yang murtad. Nomor empat, kafir mungsuh, dalam artian kafir yang memusuhi orang Islam, memusuhi dalam artian ingin menumpas agama Islam. Nomor lima, anjing galak. Nomor enam, celeng. Seperti itu. Jadi ini hewan-hewan yang tidak dimuliakan dalam syariat Islam. Nah, yang benar-benar hewan itu cuman ada dua, yaitu anjing galak dan juga celeng. Yang empat itu manusia semuanya. Ini luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Tentunya kita semoga dihindarkan dari sebutan sebagai hewan yang tidak dimuliakan. Kita lanjutkan syarat tayamum yang nomor 4. Dalam bertayamum itu memakai debu yang suci, tidak mustakmal, dan juga tidak kecampuran dengan gamping, kemudian gandum, kemudian yang sejenisnya. Lah itu baru dinamakan debu yang bisa untuk bertayamum. Nomor 5, menyengaja memindahkan lebu dari anggota badan yang ditayamumi. Lah anggota badan yang ditayamumi itu cuma dua, yaitu wajah dan juga kedua tangan. Nomor 6, syaratnya tayamum yang nomor 6, mengusap wajah dan juga kedua tangan dengan dua sentuhan. Maksudnya dua sentuhan itu, satu kita menempel ke debu yang suci itu, kemudian diusapkan ke wajah kita sekali usap. Itu namanya 2 kali sentuhan. Nomor 7, terlebih dahulu harus menghilangkan najis yang menempel pada anggota badan yang mau ditayamumi. Ketika umpamanya ada najis yang berada di wajah kita dan juga kedua tangan kita, itu harus dihilangkan dulu najisnya. Nomor 8, syaratnya tayamum. Sebelum kita melakukan tayamum, kita sudah harus mengetahui arah kiblat dahulu. Nomor 9, sudah masuk waktu sholat. Nomor 10, tayamum 1 kali itu hanya bisa digunakan untuk sholat fardu 1 kali, kecuali apabila dengan sholat sunat itu tidak masalah. Jadi 1 tayamum itu hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat fardu. Kalau sholat sunat itu bebas, tapi kalau sholat fardu hanya bisa digunakan 1 kali. Umpamanya kita tayamum sebelum sholat duhur, kemudian kita sholat duhur, dari mulai duhur sampai asar itu kita belum batal. Nah itu tetap kita harus tayamum lagi untuk melaksanakan sholat asar. Nah itu syarat-syarat dari tayamum. Mungkin demikian dulu. Jadi betapa murahnya, betapa simpelnya, betapa mudahnya kita dalam beragama, dan kita tidak dipersulit ketika memang tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Baik, untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sekian dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semakin tahu
ibadah-ibadah yang sehari-harinya kita lakukan. Tentunya tahu tentang ilmunya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.